Oke, lanjut dua kabar yang cukup hardang nih bos. Nah, baru-baru ini pergerakan kapal perang asing di Selat Malaka pun dikabarkan telah meningkat. Tak main-main akibat hal ini, Asintel, Asisten Intelijen Panglima TNI pun langsung mengumpulkan para dansat dan intelijen di Kepri untuk diberikan arahan bos. Nah loh, lantas arahan apakah itu? Dan apakah ini terkait kapal-kapal asing itu bos? Kemudian tak cuma itu, Markas Besar TNI Angkatan Laut pun juga sampai mengingatkan agar kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai. Nah, lantas bagaimanakah pernyataannya? Apakah maksudnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini dibeberkan. Ternyata banyak pula negara-negara asing terutama dari geng barat yang mempertanyakan keputusan negara kita, Indonesia, untuk join BRICS. Nah loh, Indonesia sepertinya mulai masuk radar nih bos. Lantas pertanyaannya, siapa-siapa saja negara yang mempertanyakan itu? Apa kira-kira maksud mereka menanyakan hal itu? Apakah mau ikut campur? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini dikabarkan salah satu jalur laut tersibuk di dunia tiba-tiba makin ramai, bukan cuma oleh kapal dagang tapi juga kapal perang bos, kapal-kapal militer. Nah, jadi kita bukan ngomongin Selat Hormuz tapi Selat Malaka bos. Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, dalam beberapa hari terakhir aktivitas kapal perang asing di kawasan ini kabarnya meningkat, bahkan sampai membuat militer Indonesia pasang posisi siaga nih bos. Di mana tanggal 16 April 2026 kemarin di Ballroom Hotel Marriott Harbor Bay, Batam, Kepulauan Riau, Asintel, Asisten Intelijen Panglima TNI Maijen Rio Firdianto langsung mengumpulkan para komandan satuan, para aparat intelijen dan unsur pengamanan wilayah Kepri, Kepulauan Riau bos. Dan jelas ini bukan kumpul-kumpul biasa, bukan kumpul ngopi-ngopi sambil makan pempek bos, tapi beliau pun melakukan pengarahan penting. Dalam arahannya, Maijen Rio pun menekankan satu hal penting bos. Katanya kita sedang masuk era ancaman yang makin kompleks. Mulai dari konflik antar negara, ancaman hybrid, sampai dinamika kawasan yang bisa berdampak ke Indonesia. Dan yang paling ditekankan oleh beliau kepada para komandan satuan dan aparat intelijen adalah kemampuan untuk deteksi dini dan juga analisis tajam. Jadi bahasa gampangnya, jangan nunggu kejadian baru bertindak. Kita harus tahu duluan sebelum kejadian bos. Nah, selain itu, Maijen Rio juga mengingatkan bahwa intelijen harus makin profesional, harus melek teknologi, bahkan media sosial pun jadi alat penting bos. Yap, karena zaman sekarang ya, perang bukan cuma di laut bos, tapi juga di timeline. Dan faktanya memang perang narasi, perang propaganda itu nyata, bahkan mempengaruhi opini publik. Dan satu kalimat kuncinya, adaptasi adalah kunci menjaga kedaulatan NKRI. Nah, tapi di balik itu semua muncul satu pertanyaan besar nih bos. Sebenarnya kapal asing mana nih yang bikin situasi ini jadi serius? Dan mengapa TNI sampai pasang posisi siaga begini? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi seperti video admin kemarin, tanggal 18 April 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, sebuah kapal militer Amerika Serikat terdeteksi. Lokasinya di perairan Timur Belawan. Namanya cukup unik bos, USS Miguel Kate. Kecepatannya 13,1 knots, arahnya ke barat laut. Santai? Nggak juga. Sebenarnya ya, sudah sering kapal-kapal perang asing melintasi Selat Malaka bos. Fair-fair aja ya kan? Tapi yang jadi sorotan adalah karena informasi yang beredar di dunia maya, kapal ini diduga terkait operasi pemburuan kapal tanker Iran. Karena seperti video admin kemarin, USS Miguel Kate itu adalah sebuah pangkalan terapung bos. Pusat operasi di tengah laut. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah kapal ini melanggar wilayah kita Indonesia? Jawabannya adalah tidak. TNI pun mengatakan tidak bos.
Karena ada yang namanya hak lintas transit. Artinya seperti biasa kapal asing termasuk kapal perang itu boleh melintas di selat internasional seperti Selat Malaka selama tidak berhenti sembarangan, tidak melakukan ancaman, dan tidak mengganggu keamanan. Jadi secara hukum internasional kapal perang Amerika ini tidak salah bos. Fair-fair aja mereka lewat situ. Tapi bukan berarti mereka bebas seenak jidatnya kan. Dan terkait hal ini TNI Angkatan Laut pun angkat suara. Laksamana Pertama Tunggul langsung menegaskan bahwa semua kapal asing yang lewat boleh, tapi wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai. Wajib mematuhi aturan yang berlaku bos. Ini penting, mengapa? Karena walaupun itu adalah jalur internasional, tapi wilayah ini tetap berada di wilayah strategis Indonesia bos. Artinya mereka tidak boleh provokatif, tidak boleh melanggar aturan pelayaran, dan juga tidak boleh mencemari laut. Jadi ibarat kata silahkan kalian lewat depan rumah kami, tapi jangan parkir sembarangan, apalagi bikin onar kan. Dan sampai saat ini situasi masih terkendali. Tidak ada pelanggaran serius, tapi tetap dipantau ketat oleh TNI Angkatan Laut. Jadi jelas bos, Selat Malaka saat ini bukanlah medan perang, tapi jelas bukan juga tempat yang bisa dianggap santai. Aktivitas militer meningkat, kapal asing hilir mudik, Indonesia pun pastinya harus pasang posisi waspada, siaga, tapi harus tetap tenang. Karena dalam dunia militer ingat, yang berbahaya itu bukan yang kelihatan bos sebenarnya, tapi yang datang diam-diam tanpa terdeteksi, tahu-tahu hap. Dan sejauh ini Indonesia harus memastikan satu hal, yaitu kedaulatan harus tetap dijaga. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua soal respon dan kekhawatiran internasional terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS bos. Jadi admin kutip dari Sindo News, 18 April 2026 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan dalam seminar nasional memperingati 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sebuah pernyataan tajam datang dari Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto. Beliau pun blak-blakan bilang bahwa saat ini banyak negara barat mempertanyakan langkah Indonesia yang resmi jadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. Nah, pertanyaan negara-negara asing itu simpel bos, tapi nusuk. Kenapa sih kalian malah masuk BRICS? Dan ini bukan bisik-bisik warung kopi bos. Pertanyaan-pertanyaan ini pun katanya datang langsung dari perwakilan Mamarika, Jerman, Belanda, sampai Swedia saat bertemu dengan DPR. Nah loh, karena masalahnya BRICS itu identik dengan Tiongkok dan Rusia bos. Dua pemain raksasa yang sering berseberangan dengan geng barat. Jadi ketika Indonesia login, mungkin muncul kekhawatiran bagi Mamarika and the gang, apakah Indonesia mulai condong ke satu kubu? Bahkan Bapak Utut sendiri mengakui bahwa Indonesia saat ini terlihat gamang, alias ngambang bos, untuk menentukan posisi geopolitiknya. Apakah netral atau mulai geser arah nih kan? Dan terkait hal ini, kesimpulannya admin tangkap sepertinya DPR sudah wanti-wanti nih bos. Jadi jangan sampai negara kita, Indonesia, terlihat jadi satelitnya negara lain. Paham lah maksudnya? Karena jelas di dunia geopolitik, salah langkah sedikit, nah itu bahaya bos. Bisa langsung masuk radar negara lain. Apalagi kalau masuk radarnya sang preman Mamarika. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Bekesins.